cukup apa isih kurang? Kurang berapa? Nah itu namanya syukur apa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak bahagia. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri yang tidak pandai bersyukur. Karena ketentuan Allah sudah pasti, siapa saja asal pandai bersyukur pasti hidupnya barokah. Amin apa? Wong gaweane ngersula sambat kok amin. Siapa saja kalau banyak kufur hidupnya pasti musibah. Nah, Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah, Indonesia negeri yang sangat indah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah yang kita cintai bersama, ini juga nikmat dari Allah. Diberi kemerdekaan itu juga nikmat dari Allah, sebagaimana oleh para pendiri negeri ini diakui, dan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Indonesia merdeka. Nah sekarang kira-kira masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau memperingati dan merayakan kemerdekaan lebih banyak diisi dengan acara agama apa hura-hura? Lebih banyak diisi acara tuntunan apa tontonan? Masyarakatnya lebih semangat pengajian apa dangdutan? Lebih banyak diisi taat apa maksiat? Zikiran apa jogetan? Nuwun sewu, kalau dulu merayakan kemerdekaan itu dibagi para tokoh, para pemimpin, para elit, para penggede, pembesar pada rapat menyusun kebijakan, bermusyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sedangkan masyarakat awam dikasih hiburan biar nggak ganggu yang lagi rapat, disuruh seneng-seneng dengan macam-macam perlombaan. Makanya perlombaan dalam rangka merayakan kemerdekaan dulu itu isinya murni hiburan. Masyarakat suruh seneng-seneng supaya nggak ganggu yang lagi rapat. Disuruh lomba panjat pinang, lomba lari karung, lomba tarik tambang, lomba makan. Nah sekarang lomba-lomba itu mulai dirusak dengan lomba yang mohon maaf tidak mendidik, bahkan kadang-kadang merusak akhlak, merusak moral. Masa merayakan kemerdekaan kok lombanya lomba ngemii, lomba menyusui dan mementili itu. Astagfirullahaladzim. Lomba goyang erotis, ya Allah, tolong. Lomba-lomba yang kira-kira bisa merusak moral, merusak karakter, melanggar norma-norma adab, dihilangkan. Gini, secara umum
Masyarakat kita itu ada kelompok yang hidupnya bisa mendatangkan barokah, ada kelompok yang perilakunya malah mengundang musibah. Jadi ada kekuatan orang-orang baik yang memang benar-benar ingin membangun Indonesia ke depan lebih barokah, tapi ada juga kekuatan orang-orang jahat yang perilakunya bisa mendatangkan musibah dan menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau meminjam istilah di pewayangan, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Dalam Quran itu ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada kelompok Pandawa, ada kelompok Kurawa. Ono bolone Satrio, ono bolone Buto, ono bolone Kresna, ono bolone Durna, ono bolone Puntadewa, ono bolone Duryudana, ono bolone Semar, ono bolone Togog. Warga Pucung Beduk Purwanegara kira-kira ikut kelompok kanan apa kiri? Pandawa apa Kurawa? Satrio apa Buto? Kresna apa Durna? Puntadewa apa Duryudana? Semar apa Togog? Ketoke akeh togoke. Pun sekarang gini aja. Apa syarat untuk mendatangkan barokah? Kemudian apa sebab-sebab terjadinya musibah? Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Dari ayat ini jelas para jamaah, syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah amanu wattaqau. Masyarakat yang beriman dan bertakwa, masyarakat manapun asal beriman dan bertakwa, pasti yang turun barokah. Masyarakat manapun kalau nggak mau beriman dan bertakwa, yang terjadi adalah musibah. Nah, Pucung Beduk ini jadinya seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Purwanegara ke depan seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Amanu wattaqau apa enggak? Kalau amanu wattaqau jadinya mesti barokah. Tapi kalau nggak mau amanu wattaqau, jadinya mesti musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang apa sebab-sebab terjadinya musibah? Sebab-sebab terjadinya kehancuran. Kita berangkat dari ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesarnya, para tokohnya, penggedenya, elitnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya,
bisa pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mempunyai kebijakan, diperintah untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk taat, beriman dan bertakwa, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mereka berbuat zalim, maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, yang menyebabkan musibah dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka malah berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran, penyimpangan, berbuat zalim kepada rakyat kecil. Jadi yang menyebabkan musibah dan kerusakan itu bukan yang keplok-keplok tadi. Orang-orang yang doprok-doprok di bawah itu kan hidupnya hanya, maaf, pelengkap penderita. Yang punya potensi merusak itu yang duduknya di panggung. Sama yang di kursi bawah tenda. Yang nggak terima silahkan pulang. Loh, siapa yang mau bantah wong ini ayat Quran? Kerusakan yang diperbuat oleh para pembesar, kezaliman mereka kepada masyarakat kecil, itu yang mendatangkan musibah, itu yang bikin kehancuran. Artinya gini, ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada dua kemungkinan. Mungkin akan menjadi barokah, bertambah baik, tapi mungkin akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti, karena Bapak Ibu, gak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi terus ada sampai kiamat. Gak ada jaminan. Tidak ada ayat Quran yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan selalu ada. Gak ada hadis Nabi yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan lestari terus sampai kiamat. Dan dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada negara hebat, Yunani kuno, kuat, wilayahnya luas, nasibnya akhirnya hancur, sekarang tinggal kenangan. Romawi, negara besar, tentaranya kuat, setiap perang tidak pernah kalah, wilayahnya luas, sekarang hancur, tinggal cerita. Kayaknya kok nggak paham ya diajak bahasan kayak gini. Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara ki memang terkenal cantik-cantik, tapi agak on. Maaf ya, itu bahasa akrab saya, jangan dimasukkan ke hati. Saya kalau ngomong on itu bahasa cintanya aku ke kamu, biar kita itu deket gitu loh. Oke, kalau Yunani kuno, Romawi kejauhan, Uni Soviet, masih ingat? Negara besar, superpower, negara adidaya, paling ditakuti dunia itu dua negara, Amerika Serikat sama Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu negara besar, tidak ada yang berani. Sekarang nasibnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi negara-negara kecil. Yang kuat tinggal satu, Rusia. Mustahil rasanya
untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara besar kembali. Gak mungkin. Wis pecah dari negara cilik-cilik. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, hebat. Sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Pajajaran, hebat. Negara besar, rajanya sakti, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Sriwijaya itu luasnya separuh Nusantara, tentaranya kuat. Sekarang tinggal cerita. Majapahit ini malah paling besar. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Malaysia ikut kerajaan Majapahit dulu. Singapura, Brunei, Thailand masuk wilayah kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu nanti nasibnya tinggal cerita. Halo? Itu sejarah. Kan sejarah itu aslinya bahasa Arab. Syajaroh. Apa Bu? Nah, karena lesan orang kita, terutama orang Jawa, itu susah mau mengucapkan lughat Arab. Syajaroh susah, diambil mudahnya sejarah. Mau ngomong syahadatain repot ya sekaten. Kalimah syahadah susah ya kalimosodo. Apalagi lesannya orang Jawa. Ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu, zuhur ya luhur, Ramadan ini dadi ramelan. Ana wong jenenge Abdullah kang dolah, Abdul Razak dul raja, Abdul Majid dipanggil dul genjit. Ada orang bersin ahing maunya baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya mergo repot ahing andulamin. Lu suruh ngucapin bulan-bulan Komariah itu susah lesane. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Halo? Yo gampang, Suro, Sapar, Mulut, batu mulut. Nggih napa nggih? Lah iya. Dan ini dimanfaatkan oleh para pejuang agama di Indonesia ini. Pendekatan-pendekatan budaya. Jadi tidak memaksakan, tapi mengetotkan. Mengetotkan itu mengintili itu loh. Loh, dulu nenek moyang kita itu juga sudah melakukan peribadatan. Jangan dikira nggak kenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Sang Hyang. Belum cetha, dia belum jelas. Cara peribadatannya gimana? Manembah Sang Hyang. Maka para wali begitu mengajarkan ibadah nggak langsung dinamakan sholat, tapi disebut sembahyang, biar mudah diterima. Nyembahnya di mana? Di Sanggar Pamujan. Maka para wali nggak nyebut musola, tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Understand? Ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, itu strategi dakwah. Makanya masyarakat itu gampang nerima dan tetap guyup, rukun, bersatu, hidup berdampingan meskipun dalam keberagaman. Itu loh, makanya desamu, daerahmu sini itu kalau masyarakatnya pengen tetap guyup, rukun, bersatu, nggak tercerai-berai, nggak perpecahan, kalau bikin acara semacam ini, ngundang penceramah itu jangan sembarangan. Loh, yang suka provokatif nggak usah diundang, malah membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa ngundang penceramah itu yang model ya ngene iki gitu loh.
Lho maksudnya model ngene iki ora kaya ngono kae. Ya sing model ngene iki aja sing kaya ngono kae. Ya Allah. Lah udah sejarah wong kene iki ra tau ngingeti drone ngono kuwi to. Kok ndongak-ndongak. Pokoke sing ndongak nyawang drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Nah, aku nggak diperhatiin gara-gara itu. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Kamu nggak merhatiin aku. Bisa dilanjut? Nah, aslinya bahasa Arab syajaroh. Artinya apa? Pohon. Nah, pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun Bapak Ibu dan para jamaah pasti mengalami 3 fase. Wong kene iki paham fase apa ora ya? Soalnya wong kene iki ayu tapi semua pohon pasti mengalami 3 tahap. Tunas, puncak, dan tumbang. Pohon apapun ada fase tunas, ada fase puncak, ada fase tumbang. Tukul, metit, ambruk, bung, pring, tunggak. Kebangkitan, kejayaan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Lho zaman golek penceramah iso nerangke model ngene iki ora gampang. Angel, mulane yo angel. Jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang Bapak Ibu para jamaah yang ada di masyarakat kita itu kira-kira generasi perintis, penerus, apa pewaris? Halo? Loh, ngene iki diarani oon mo. Yang ada sekarang tinggal pewaris. Loh, sampean nyari perintis sudah nggak ada. Siapa yang merintis Pucung Beduk? Siapa yang merintis Purwanegara? Sudah nggak ada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada tersisa sudah sepuh, udah tua banget, disuruh menceritakan sejarahnya Pucung Beduk udah nggak bisa, suruh menceritakan sejarahnya Purwanegara udah nggak bisa, udah sepuh, diajak rapat itu di forum masuk angin terus, dan sering ke kamar mandi, wes beser. Yang ada tinggal pewaris. Nah, pewaris itu kan tinggal nerima. Maaf, pewaris itu ndak ikut polah, ndak ikut rekoso, ndak ikut pertentangan, ndak ikut apa ya jenenge? Ya pewaris wira, ya meng kari nampa warisan to. Ora melu repot, ora melu berjuang, ora melu kangelan, tinggal nerima. Itu namanya pewaris. Ya kayak sampean-sampean ini pewaris, udah ndak ikut perang, ndak ikut berjuang, ndak ikut angkat senjata, ndak ikut kangelan, tinggal menikmati hasil. Itu namanya pewaris. Mohon maaf, namanya pewaris, dia tinggal menerima warisan. Ada orang menerima warisan, warisannya bagus tapi bermasalah, mau ngurus kok susah. Kira-kira warisannya diapakan? Nompo warisan tanah apik luas, gone strategis, ning tanahe bermasalah,
Dik duwe utang sisan. Kira-kira tanah warisannya diapake? Potonganmu pinter adol. Ngapunten, Pak Kepala Desa, mana Pak Kepala Desa? Ya, Pak Kepala Desa Pucung Beduk. Beliau ini pewaris, perintis, penerus apa pewaris? Pak Kepala Desa Pucung Beduk ini beliau perintis, penerus apa pewaris? Nah, jangan-jangan Pucung Beduk didol. Loh, sekarang banyak kok orang yang suka adol-adol. Masjid aja sekarang dijual. Nggak pernah dengar ada masjid dijual. Oh, yang paling marak itu kalau menjelang pilkada, menjelang pemilu itu banyak orang jual masjid. Dia mendekati calon terus ngomong, pokoknya semua jamaah masjid sini ikut aku semua. Pokoknya aku pilih siapa, seluruh jamaah pasti ikut aku. Begitu dikasih modal ternyata kalah. Ada nggak yang suka jual masjid? Orangnya datang, manggon ngisor apa nih panggung? Sing ndi wong? Orangnya pakai celana apa sarung? Pakai sarung. Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang duduk nggak ada. Halo? Halo? Tokoh-tokoh yang ada sekarang ini kira-kira perintis, penerus apa pewaris? Jangan-jangan nanti warisannya dijual. Nah, apa kita nggak takut kalau warisan yang bernama Indonesia ini nanti akan terjual? Pewaris itu ada dua macam. Ada pewaris yang baik, ada pewaris yang jelek, nakal. Pewaris yang baik adalah pewaris yang menjaga, melestarikan, mempertahankan, meningkatkan baiknya warisan. Itu pewaris yang baik. Jadi warisannya itu dijaga, dilestarikan, kemudian dirawati, didandani. Pewaris yang jelek, nakal, tidak mau menjaga dan melestarikan warisan, malah dijual. Maaf, ini tidak ada dalilnya ya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ilmu titen. Titenono itu ilmu titen. Orang mendapat warisan, kalau dia jadi pewaris yang baik, warisan itu dijaga, dilestarikan, dirawat dengan baik, pasti warisan itu akan berkembang, bertambah, jadi barokah. Amin. Nopo penggawean wadul warisan, no amin. Tapi orang dapat warisan kok nggak dijaga, nggak dilestarikan, malah dirusak atau dijual. Ayo titenono. Engko rak saya curus ludes entek donyane. Karena warisan itu pusaka dan malati. Orang yang nggak mau menjaga dan melestarikan warisan biasanya kualat. Pun sampeyan titeni mawon. Ono wong nampa warisan kok dirawat, dilestarikan, insya Allah tambah berkembang, tambah berkah. Ono wong nampa warisan kok ora dilestarekke, ora dirawati, titenono. Lak curus ludes entek, tambah kiri, akhirnya minggat. Sorry ya, yang habis jual warisan kok orangnya dingkluk gitu orangnya. Maaf, aku nggak nyindir kamu, ndak. Lah kalau kamu merasa kesindir, ya emang perbuatanmu seperti itu. Nah sekarang aku benerin jam gitu loh. Orang nyumbang cerewet. Nah sekarang gini. Ya Allah. Tadi kan
yang menyebabkan musibah, kerusakan itu kan para penggede, betul? Nah, kita nggak usah nuturi atau nasihati para penggede, nggak mungkin bisa. Percuma kalau sampean mau nasihati beliau-beliau, percuma, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, saya juga nggak bisa. Paling saya bisanya ya ceramah tak sendiri dikit-dikit, mbah kroso mbah ora. Lah terus apa yang harus kita lakukan? Ayo memperbaiki diri kita masing-masing. Ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Udahlah, kalau kata orang Jawa, ayo metani awake dhewe-dhewe Bu, ora usah metani tanggane. Pancene ya penak metani tanggane, iso digaruk-garuk kena sak kor-kore sak lingso-lingsone. Mari kita melakukan perbaikan dan kebaikan, diawali dengan memperbaiki diri kita sendiri. Kalau masing-masing pribadi kita mau memperbaiki diri, insya Allah nanti satu keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Karena keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Kalau setiap keluarga sudah baik, insya Allah nanti satu lingkungan ya baik semua, karena lingkungan itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Kalau tiap-tiap lingkungan sudah baik, insya Allah satu desa akan menjadi baik, karena desa itu terdiri dari lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau setiap desa sudah baik, insya Allah satu kecamatan nanti akan jadi baik, karena kecamatan itu terdiri dari desa-desa yang baik. Kalau masing-masing kecamatan sudah baik, satu kabupaten akan menjadi baik, karena kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan yang baik. Kalau tiap-tiap kabupaten sudah baik, satu provinsi jadi baik semua, karena provinsi itu terdiri dari wilayah kabupaten-kabupaten yang baik. Kalau masing-masing provinsi di Indonesia ini sudah baik, maka satu negara Indonesia ini akan menjadi baik, karena terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Lu berjuang kuwi sak isomu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak usah memaksakan diri. Kalau kira-kira kamu gak mampu, ya gak usah memaksakan diri. Sampai gak usah mikir Indonesia ini nanti perekonomiannya seperti apa, perpolitikan nanti seperti apa. Malah jeplok utekmu. Uang cilik kok. Halo, mampumu apa yang kira-kira manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negeri ini, lakukan. Meskipun itu oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang kecil, karena kita nggak tahu kadang-kadang dalam hal yang kecil itu manfaatnya jauh lebih besar daripada hal-hal yang katanya dianggap besar tapi ternyata malah merusak tatanan masyarakat. Ya mohon maaf ya, berjuang itu sesuai dengan kapasitasmu. Nun sewu, kita kayak contoh gampang-gampangan. Bapak-bapak kalau sampean bisa ngaji, silahkan jadi kiai, berjuang lewat jalur kiai, silahkan ngajar ngaji, bimbing moral masyarakat. Tapi kalau sampean ndak bisa ngaji, tolong jangan jadi kiai, bingung ke wong. Nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok kok jadi kiai, kayak yang bingung ke wong. Nggak harus jadi kiai Pak sampean, bisa dapat pahalanya kiai, mendukung kiai, ikut membantu perjuangan kiai, sama saja. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, sing sorai ra tau nyangoni, lha entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono Pak Lurah. Jadi lho, maksudnya ya ikut mendukung perjuangannya, padha wae gitu loh. Mas-mas, kalau suaramu bagus, silahkan jadi vokal sholawat. Kalau suaramu bagus, gitu loh.
Lah nek suaramu jelek, ya jangan jadi vokal. Tugasmu ngeplaki rebana. Suara jelek kok jadi vokal, ngerusak kuping. Halo? Yang suaranya bagus silakan adzan. Ini suaranya nggak bagus ya jangan adzan, makruh. Orang suara jelek kok adzan itu hukumnya makruh karena apa? Ganggu lingkungan. Wong adzan itu manggil ngundang orang agar semangat untuk sholat berjamaah, mosok manggil kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil contoh ngono. Ora penak ya ora laris lambemu. Ngono kuwi kok ya. Lah kalau sampean punya keahlian di bidang organisasi, ya silahkan berjuang lewat organisasi. Jadi kepala, jadi wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi anggota. Ya anggota ya penting, jangan kok semua pengen jadi kepala. Aku mau ikut asal jadi kepala. Semua minta jadi kepala. Aku mau lek didadekke sikil-sikilan. Lho dipikir sikil itu ora penting ngono apa piye? Ana kepala ora ana sikile apa ya iso mlaku? Ngono lho, kepala tok gek gemblimbung nang dhuwure meja. Medeni wong. Sikil yo penting. Makanya kalau mau rukun semuanya jadi penting. Ndak ada yang ndak penting. Ini yang hadir di sini semuanya orang-orang penting. Bukan hanya yang di panggung yang penting. Bukan hanya yang duduk di kursi di bawah tenda itu yang penting, yang doprok-doprok di bawah ini semua orang-orang penting. Loh iya, misalnya nggak ada sampean, saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Ora ono wong kok saudara-saudara, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, edan aku. Aku waras ora sida edan mergo ana sampean. Mulane sampean semua ki orang penting, gitu loh. Ya Allah. Loh sampai ibadah itu ya sesuai dengan kapasitasmu. Kalau pedagang, dagang yang jujur, itu pahalanya besar. Kenapa? Kalau pedagang jujur, perekonomian yang beredar di masyarakat itu manfaat dan barokah. Jadi kulaan sakmene yang ngomong semene, kulaan semono ngomong semono. Ya, biasanya kan enggak. Kulaane iki 250.000, ditawar 350.000 lho sik ora diwenehke. Ya ora oleh, ora entuk wong kulaane ora entuk semono. Terus bakule kon melu sapa? Wonten mboten bakul sing ngoten niku? Ana iki wonge teko ya aku ngerti, kudu ngireng wonge. Ya itu yang bikin perekonomian nggak barokah karena penuh dengan kebohongan. Yang ASN pegawai negeri berjuangnya lewat jalur apa? Ya aktif, disiplin, dinamis, profesional. Jangan suka makan gaji buta. Ono guru ki nakalan. Pokoknya masuk ngisi absen, terus masuk kelas muridnya kasih tugas, terus ndekne ra gelem mulang. Apa ngono ku yo nakalan jenenge. Nah, misalnya ini yang jadi TNI berjuangnya ya di pertahanan, kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Yang jadi polisi ya Kamtipmas. Seperti Pak Kapolsek. Bagaimana wilayah hukum Kecamatan Purwanegara ini kondusif, aman, terkendali. Di situ Pak Kapolsek nggak harus tahajud tiap malam. Nggak harus puasa tiap hari. Nanti Pak Kapolsek puasa tiap hari, seluruh anggotanya diinstruksikan untuk puasa tiap hari. Lemes kabeh, malah kacau. Ada orang lapor, Pak sepeda motorku hilang Pak, urusono dewi aku lemes. Ini puasanya Kapolsek malah nggak diterima, gitu loh. Nah yang kaya ya berjuangnya lewat hartanya itu, gunakan. Paham pora gitu omongin ini gitu. Nah yang kiai ustadz yo ngajar ngaji,
dakwah seperti ini, zikir, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Nanti lama-lama ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Bangun masjid kehabisan besi, semen, ya dana, ya dana, ya dana. Udah digentor zikir ya dana, dana nggak turun-turun, ganti ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Nah kalau hutangmu banyak ya kerja keras biar dapat duit, bisa bayar hutang. Hutang banyak nggak mau kerja, ke masjid terus setiap saat. Lunas nggak hutangnya? Ya lunas kalau tiap hari nyuri kotak amal. Wah, Nah ini loh sekarang ngisi kemerdekaan itu astagfirullahaladzim. Simpel mawon. Tenggene lagu Indonesia Raya itu ra ono apa ya? Lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus stop. Niki le, ini kok di sanalah aku berdiri itu kamu berdiri di mana? Kan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, harusnya disinilah di Indonesia aku berdiri. Kalau Indonesia pengen berdiri di bawah kaki sendiri, katanya gitu. Kok di sanalah? Ya karena kadung di sanalah, maka seringkali kita lebih bangga dengan yang di sana, nggak bangga dengan yang di sini. Apa-apa luar negeri, apa-apa di sana, apa-apa luar negeri, yang bagus-bagus itu yang di sana. Malah kadang-kadang maaf, orang mau pakai produk dalam negeri malu, lebih bangga pakai produk luar negeri karena di sanalah itu lebih membanggakan negara luar negeri daripada negaranya sendiri. Sing apik-apik dikekno di sana kabeh. Coba pikir. Maaf, nangka yang mahal enak itu nangka Belanda. Padahal wite iki manggone ya nonggone Purwanegara, tapi disebut nangka Belanda. Jambu ya jambu Bangkok, padahal tandurane wong Banjarnegara. Kacang sing enak ya kacang Cino, padahal sing ngicir wong kene kok disebut kacang Cino. Nanti ada kambing yang bagus, kambing Australia. Ini kanjip kambing Jawa sing mencret-mencret. Kunci yang kuat kunci Inggris, rumput yang kuat rumput Jepang. Lah si wong Jawa kebagian apa? Gula Jawa ndelewer kuwi. Sing elek-elek malah mbok akoni sing apik-apik wae wong kono. Wis ayo saiki bangunlah. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Ayo ki lho, yo bangunlah jiwanya, yo bangunlah badannya. Pembangunan jiwa harus menjadi skala prioritas, karena yang hampir luntur dari bangsa ini adalah karakter, etika, moral, akhlakul karimah. Jenengan ngeraoske mboten kalau adab sopan santun itu mulai berkurang sekarang? Padahal sektor apapun asal didasari dengan jiwa yang terbangun dengan baik pasti akan menjadi baik. Tapi sektor apapun kalau tidak didasari dengan jiwa yang baik, apalagi jiwanya rusak, pasti akan menjadi rusak. Maaf, orang-orang yang berbuat jahat, ya itu karena jiwanya yang rusak. Kenapa kok ada pejabat yang korupsi? Ya karena jiwanya rusak. Kenapa ada masyarakat yang berbuat jahat? Ya karena jiwanya rusak. Betul? Mbah semangat kok. Betul? Loh, kalau pembangunan badannya insya Allah udah bagus. Artinya kalau kita banyak bersyukur, tadi loh akan ditambah oleh Allah jadi barokah. Kita itu kurang pinter syukur. Coba kalau dibandingkan dengan orang dulu, sekarang kan ya udah lebih bagus toh perekonomian. Wong biyen nek orang duwe iki ora duwe tenan. Nek wong saiki ngomong orang duwe iki ora perkara orang duwe, kurang. Nggih napa mboten? Orang dulu kalau nggak punya emang bener-bener nggak punya.
Orang sekarang kalau bilang nggak punya, bukan karena nggak punya, kurang. Ya itu tadi, karena kurang syukur itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah والذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد ulama'ana al-ajilla wa masyayikhuna al-a'izza, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, Sadataz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat-pejabat dari pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yang berkesempatan hadir, kemudian Forkopimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan yang kita hormati, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah mengawali ngaji malam ini. Mari dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah, bertawasul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita yang sanad ilmunya sampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaah dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Sekaligus kita hadiahkan suratul Fatihah untuk para syuhada, para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan perjuangannya, jerih payahnya, pengorbanannya, amal baktinya diterima dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai generasi-generasi penerus dan pewaris bisa melestarikan perjuangannya, bisa meneruskan perjuangannya sesuai dengan cita-cita Indonesia bersatu, berdaulat, masyarakat sejahtera, Indonesia maju menuju suratul Fatihah. Kita niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi susah, sedih, gelisah, semoga segera diberikan kebahagiaan. Yang lagi keberatan, semoga segera diringankan. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet, seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Mudah-mudahan Islamnya dimantapkan, imannya dikuatkan, akhlaknya dimuliakan, takwanya disempurnakan, ibadahnya diistiqomahkan,
ketika waktunya tiba menghadap Allah semuanya dikaruniai husnul khatimah. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Tidak ada yang lebih afdol untuk kita haturkan dan kita ungkapkan dalam rangka hormat peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang benar, dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Karena kemerdekaan yang didapat bangsa Indonesia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari barokah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, nikmat apapun kalau dikufuri, awas, nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin menyakitkan, makin menyengsarakan, makin menderita, namanya musibah. Jadi nikmat yang kita dapat, apapun itu bentuknya, berapapun itu jumlahnya, bisa menjadi barokah, tapi juga bisa menjadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kita syukuri atau kita kufuri. Kalau disyukuri pasti akan jadi barokah, tapi kalau dikufuri pasti akan jadi musibah. Mohon maaf, warga Pucung Beduk, Kecamatan Purwanegara, selama ini hidupnya lebih banyak syukur apa kufur? Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara hidupnya luweh akeh le nerimo apa le ngersulo? Lebih banyak taubat apa sambat? Ibu-ibu lebih banyak ngamal apa ngomel? Bapak-bapak lebih sering amal soleh apa amal salah? Ibu-ibu kata le wiridan apa kata le rasan-rasan? Sing nom-nom lebih semangat zikiran apa pacaran? Duite sampean menurut sampean wis cukup apa isih kurang? Kurang berapa? Nah itu namanya syukur apa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak bahagia. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri yang tidak pandai bersyukur. Karena ketentuan Allah sudah pasti, siapa saja asal pandai bersyukur pasti hidupnya barokah. Amin apa? Wong gaweane ngersula sambat to amin. Siapa saja kalau banyak kufur hidupnya pasti musibah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, Indonesia negeri yang sangat indah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah yang kita cintai bersama, ini juga nikmat dari Allah. Diberi kemerdekaan itu juga nikmat dari Allah, sebagaimana oleh para pendiri negeri ini diakui. Dan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Nah sekarang kira-kira
masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau memperingati dan merayakan kemerdekaan lebih banyak diisi dengan acara agama apa hura-hura? Lebih banyak diisi acara tuntunan apa tontonan? Masyarakatnya lebih semangat pengajian apa dangdutan? Lebih banyak diisi taat apa maksiat? Zikiran apa jogetan? Nuwun sewu, kalau dulu merayakan kemerdekaan itu dibagi para tokoh, para pemimpin, para elit, para penggede, pembesar pada rapat menyusun kebijakan, bermusyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sedangkan masyarakat awam dikasih hiburan biar nggak ganggu yang lagi rapat, disuruh seneng-seneng dengan macam-macam perlombaan. Makanya perlombaan dalam rangka merayakan kemerdekaan dulu itu isinya murni hiburan. Masyarakat suruh seneng-seneng supaya nggak ganggu yang lagi rapat. Disuruh lomba panjat pinang, lomba lari karung, lomba tarik tambang, lomba makan. Nah sekarang lomba-lomba itu mulai dirusak dengan lomba yang mohon maaf tidak mendidik, bahkan kadang-kadang merusak akhlak, merusak moral. Masa merayakan kemerdekaan kok lombanya lomba ngemii, lomba menyusui dan mementili itu. Astagfirullahaladzim. Lomba goyang erotis, ya Allah ya Allah, tolong. Lomba-lomba yang kira-kira bisa merusak moral, merusak karakter, melanggar norma-norma adab, dihilangkan. Gini, secara umum masyarakat kita itu ada kelompok yang hidupnya bisa mendatangkan barokah, ada kelompok yang perilakunya malah mengundang musibah. Jadi ada kekuatan orang-orang baik yang memang benar-benar ingin membangun Indonesia ke depan lebih barokah. Tapi ada juga kekuatan orang-orang jahat yang perilakunya bisa mendatangkan musibah dan menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau meminjam istilah di pewayangan, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Dalam Quran itu ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada kelompok Pandawa, ada kelompok Kurawa. Ono bolone Satrio, ono bolone Buto, ono bolone Kresna, ono bolone Durna, ono bolone Puntadewa, ono bolone Duryudana, ono bolone Semar, ono bolone Togog. Warga Pucung Beduk Purwanegara kira-kira ikut kelompok kanan apa kiri? Pandawa apa Kurawa? Satrio apa Buto? Kresna apa Durna? Puntadewa apa Duryudana? Semar apa Togog?
ketoke akeh togoke. Pun sekarang gini aja, apa syarat untuk mendatangkan barokah? Kemudian apa sebab-sebab terjadinya musibah? Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Dari ayat ini jelas para jamaah, syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah amanu wattaqau. Masyarakat yang beriman dan bertakwa, masyarakat manapun asal beriman dan bertakwa, pasti yang turun barokah. Masyarakat manapun kalau nggak mau beriman dan bertakwa, yang terjadi adalah musibah. Nah, Pucung Beduk ini jadinya seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Purwanegara ke depan seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Amanu wattaqau apa enggak? Kalau amanu wattaqau jadinya mesti barokah. Tapi kalau nggak mau amanu wattaqau jadinya mesti musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang apa sebab-sebab terjadinya musibah? Sebab-sebab terjadinya kehancuran. Kita berangkat dari ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesarnya, para tokohnya, penggedenya, elitnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mempunyai kebijakan, diperintah untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk taat, beriman dan bertakwa. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mereka berbuat zalim. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, yang menyebabkan musibah dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka malah berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran, penyimpangan, berbuat zalim kepada rakyat kecil. Jadi yang menyebabkan musibah dan kerusakan itu bukan yang keplok-keplok tadi. Orang-orang yang doprok-doprok di bawah itu kan hidupnya hanya, maaf, pelengkap penderita. Yang punya potensi merusak itu yang duduknya di panggung. Sama yang di kursi bawah tenda. Yang nggak terima silahkan pulang. Loh, siapa yang mau bantah wong ini ayat Quran?
kerusakan yang diperbuat oleh para pembesar, kezaliman mereka kepada masyarakat kecil, itu yang mendatangkan musibah, itu yang bikin kehancuran. Artinya gini, ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada dua kemungkinan. Mungkin akan menjadi barokah, bertambah baik, tapi mungkin akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti, karena Bapak Ibu, nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi terus ada sampai kiamat. Nggak ada jaminan. Tidak ada ayat Quran yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan selalu ada. Nggak ada hadis Nabi yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan lestari terus sampai kiamat. Dan dalam sejarah, tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada negara hebat, Yunani kuno, kuat, wilayahnya luas, nasibnya akhirnya hancur, sekarang tinggal kenangan. Romawi, negara besar, tentaranya kuat, setiap perang tidak pernah kalah, wilayahnya luas, sekarang hancur, tinggal cerita. Kayaknya kok nggak paham ya diajak bahasan kayak gini. Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara ki memang terkenal cantik-cantik, tapi agak oon. Maaf ya, itu bahasa akrab saya, jangan dimasukkan ke hati. Saya kalau ngomong oon itu bahasa cintanya aku ke kamu, biar kita itu deket gitu loh. Oke, kalau Yunani kuno, Romawi, kejauhan, Uni Soviet, masih ingat? Negara besar, superpower, negara adidaya, paling ditakuti dunia, itu dua negara, Amerika Serikat sama Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu negara besar, tidak ada yang berani. Sekarang nasibnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi negara-negara kecil. Yang kuat tinggal satu, Rusia. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara besar kembali, gak mungkin. Terus pecah dari negara cilik-cilik. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, hebat, sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Pajajaran, hebat, negara besar, rajanya sakti, tentaranya kuat, wilayahnya luas, sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Sriwijaya itu luasnya separuh Nusantara, tentaranya kuat, sekarang tinggal cerita. Majapahit ini malah paling besar, wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Malaysia ikut kerajaan Majapahit dulu, Singapura, Brunei, Thailand masuk wilayah kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu nanti nasibnya tinggal cerita. Halo? Itu sejarah. Kan sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajaroh. Apa Bu? Nah, karena lesan orang kita, terutama orang Jawa, itu susah mau mengucapkan lughat Arab, syajaroh, susah, diambil mudahnya sejarah. Mau ngomong syahadatain, repot ya, sekaten. Kalimah syahadah, susah ya, kalimosodo. Apalagi lesannya orang Jawa, ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu.
Zuhur ya luhur, Ramadan ini dadi ramelan. Ana wong jenenge Abdullah kang dolah, Abdul Razak dul raja, Abdul Majid dipanggil dul genjit. Ada orang bersin ahing maunya baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya mergo repot ahing andulamin. Lu suruh ngucapin bulan-bulan Komariah itu susah lesane. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Halo? Yo gampang, Suro, Sapar, Mulut, atau Mulut. Nggih napa nggih? Lah iya. Dan ini dimanfaatkan oleh para pejuang agama di Indonesia ini. Pendekatan-pendekatan budaya. Jadi tidak memaksakan, tapi mengetotkan. Mengetotkan itu mengintili itu loh. Loh, dulu nenek moyang kita itu juga sudah melakukan peribadatan. Jangan dikira nggak kenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Sang Hyang. Belum cetha dia, belum jelas. Cara peribadatannya gimana? Manembah Sang Hyang. Maka para wali begitu mengajarkan ibadah nggak langsung dinamakan sholat, tapi disebut sembahyang, biar mudah diterima. Nyembahnya di mana? Di sanggar pamujan. Maka para wali nggak nyebut musola, tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Understand? Ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, itu strategi dakwah. Makanya masyarakat itu gampang nerima dan tetap guyup, rukun, bersatu, hidup berdampingan meskipun dalam keberagaman. Itu loh, makanya desamu, daerahmu sini itu kalau masyarakatnya pengen tetap guyup, rukun, bersatu, nggak tercerai-berai, nggak perpecahan, kalau bikin acara semacam ini, ngundang penceramah itu jangan sembarangan. Loh, yang suka provokatif nggak usah diundang, malah membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa ngundang penceramah itu yang model ya ngene iki gitu loh. Loh, maksudnya model ngene iki ora kaya ngono kae. Ya sing model ngene iki, aja sing kaya ngono kae. Ya Allah. Lah udah, sejarah wong kene iki ra tau ngingeti drone ngono kuwi to. Kok ndongak-ndongak. Pokoknya sing dongak nyawang drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Nah, aku nggak diperhatiin gara-gara itu. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Kamu nggak merhatiin aku. Bisa dilanjut? Nah, aslinya bahasa Arab syajaroh. Artinya apa? Pohon. Nah, pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun, Bapak Ibu dan para jamaah, pasti mengalami 3 fase. Wong kene iki paham fase apa ora ya? Soalnya wong kene iki ayu tapi semua pohon pasti mengalami 3 tahap. Tunas, puncak, dan tumbang. Pohon apapun ada fase tunas, ada fase puncak, ada fase tumbang. Tukul, metit, ambruk, bung, pring, tunggak. Kebangkitan,
kejayaan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Lho zaman golek penceramah iso nerangke model ngene iki ora gampang. Angel, mulane yo angel. Jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang Bapak Ibu para jamaah yang ada di masyarakat kita itu kira-kira generasi perintis, penerus, apa pewaris? Halo? Loh, ngene iki diarani oon mo. Yang ada sekarang tinggal pewaris. Lu sampean nyari perintis sudah nggak ada. Siapa yang merintis Pucung Beduk? Siapa yang merintis Purwanegara? Sudah nggak ada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada tersisa sudah sepuh, udah tua banget, disuruh menceritakan sejarahnya Pucung Beduk udah nggak bisa. Suruh menceritakan sejarahnya Purwanegara udah nggak bisa, udah sepuh, diajak rapat itu di forum masuk angin terus dan sering ke kamar mandi wis beser. Yang ada tinggal pewaris. Nah pewaris itu kan tinggal nerima. Maaf pewaris itu ndak ikut pola, ndak ikut rekoso, ndak ikut pertentangan. Ini pewaris, udah ndak ikut perang, ndak ikut berjuang, ndak ikut angkat senjata, ndak ikut kangelan, tinggal menikmati hasil. Itu namanya pewaris. Mohon maaf, namanya pewaris, dia tinggal menerima warisan. Ada orang menerima warisan, warisannya bagus tapi bermasalah, mau ngurus kok susah. Kira-kira warisannya diapakan? Nompo warisan tanah apik luas gone strategis ning tanahe bermasalah gek duwe utang sisan. Kira-kira tanah warisannya diapake? Potonganmu pinter adol. Ngapunten Pak Kepala Desa, mana Pak Kepala Desa? Ya, Pak Kepala Desa Pucung Beduk. Beliau ini pewaris, perintis, penerus apa pewaris? Pak Kepala Desa Pucung Beduk ini beliau perintis, penerus apa pewaris? Nah, jangan-jangan Pucung Beduk didol. Loh sekarang banyak kok orang yang suka adol-adol. Masjid aja sekarang dijual. Nggak pernah dengar ada masjid dijual. Oh yang paling marak itu kalau menjelang pilkada, menjelang pemilu itu banyak orang jual masjid. Dia mendekati calon terus ngomong, pokoknya semua jamaah masjid sini ikut aku semua. Pokoknya aku pilih siapa, seluruh jamaah pasti ikut aku. Begitu dikasih modal ternyata kalah. Ada nggak yang suka jual masjid? Orangnya datang manggon ngisor apa ning panggung? Sing ndi wong? Orangnya pakai celana apa sarung? Pakai sarung. Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang duduk nggak ada. Halo? Halo? Tokoh-tokoh yang ada sekarang ini kira-kira perintis, penerus apa pewaris? Jangan-jangan nanti warisannya dijual. Ya, apa kita nggak takut kalau warisan yang bernama Indonesia ini nanti akan terjual? Pewaris itu ada dua macam,
Ada pewaris yang baik, ada pewaris yang jelek, nakal. Pewaris yang baik adalah pewaris yang menjaga, melestarikan, mempertahankan, meningkatkan baiknya warisan. Itu pewaris yang baik. Jadi warisannya itu dijaga, dilestarikan, kemudian dirawati, didandani. Pewaris yang jelek, nakal, tidak mau menjaga dan melestarikan warisan, malah dijual. Maaf, ini tidak ada dalilnya ya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ilmu titen. Titenono itu ilmu titen. Orang mendapat warisan, kalau dia jadi pewaris yang baik, warisan itu dijaga, dilestarikan, dirawat dengan baik, pasti warisan itu akan berkembang, bertambah, jadi barokah. Amin. Nopo penggaweanmu adol warisan, no amin. Tapi orang dapat warisan kok nggak dijaga, nggak dilestarikan, malah dirusak atau dijual. Ayo titenono. Engko rak saya curus ludes entek donyane. Karena warisan itu pusaka dan malati. Orang yang nggak mau menjaga dan melestarikan warisan biasanya kualat. Pun sampean titeni mawon. Ana wong nampa warisan kok dirawat, dilestarikan, insya Allah tambah berkembang, tambah berkah. Ana wong nampa warisan kok ora dilestarekke, ora dirawati, titenono. Lak curus ludes entek, tambah kere, akhirnya minggat. Sorry ya, yang habis jual warisan kok orangnya dingkluk gitu orangnya. Maaf, aku nggak nyindir kamu, ndak. Lah kalau kamu merasa kesindir, ya emang perbuatanmu seperti itu. Nah sekarang aku benerin jam gitu loh. Orang nyumbang cerewet. Nah sekarang gini. Ya Allah. Tadi kan yang menyebabkan musibah, kerusakan itu kan para penggede, betul? Nah kita nggak usah nuturi atau nasihati para penggede, nggak mungkin bisa. Percuma kalau sampean mau nasihati beliau percuma, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, saya juga nggak bisa. Paling saya bisanya ya ceramah tak sendiri dikit-dikit, mbah kroso mbah ora. Lah terus apa yang harus kita lakukan? Ayo memperbaiki diri kita masing-masing. Ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Udahlah, kalau kata orang Jawa, ayo metani awake dhewe-dhewe bu, ora usah metani tanggane. Pancene yo penak metani tanggane, iso digaruk-garuk kena sak kor-kore sak lingso-lingsone. Mari kita melakukan perbaikan dan kebaikan diawali dengan memperbaiki diri kita sendiri. Kalau masing-masing pribadi kita mau memperbaiki diri, insya Allah nanti satu keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Karena keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Kalau setiap keluarga sudah baik, insya Allah nanti satu lingkungan ya baik semua, karena lingkungan itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Kalau tiap-tiap lingkungan sudah baik, insya Allah satu desa akan menjadi baik, karena desa itu terdiri dari lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau setiap desa sudah baik, insya Allah satu kecamatan nanti akan jadi baik, karena kecamatan itu terdiri dari desa-desa yang baik. Kalau masing-masing kecamatan sudah baik, satu kabupaten akan menjadi baik, karena kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan yang baik. Kalau tiap-tiap kabupaten sudah baik, satu provinsi jadi baik semua.
Karena provinsi itu terdiri dari wilayah kabupaten-kabupaten yang baik. Kalau masing-masing provinsi di Indonesia ini sudah baik, maka satu negara Indonesia ini akan menjadi baik karena terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Lu berjuang kuwi sak isomu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak usah memaksakan diri. Kalau kira-kira kamu gak mampu, ya gak usah memaksakan diri. Sampai gak usah mikir Indonesia ini nanti perekonomiannya seperti apa, perpolitikan nanti seperti apa. Malah jeplok utekmu. Uang cilik kok. Halo, mampumu apa yang kira-kira manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negeri ini, lakukan. Meskipun itu oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang kecil, karena kita nggak tahu kadang-kadang dalam hal yang kecil itu manfaatnya jauh lebih besar daripada hal-hal yang katanya dianggap besar tapi ternyata malah merusak tatanan masyarakat. Ya mohon maaf ya, berjuang itu sesuai dengan kapasitasmu. Nun sewu, kita kayak contoh gampang-gampangan. Bapak-bapak kalau sampean bisa ngaji, silahkan jadi kiai. Berjuang lewat jalur kiai, silahkan. Ngajar ngaji, bimbing moral masyarakat. Tapi kalau sampean ndak bisa ngaji, tolong jangan jadi kiai. Bingung ke wong. Nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok kok jadi kiai. Kayak yang bingung ke wong. Nggak harus jadi kiai Pak sampean, bisa dapat pahalanya kiai, mendukung kiai, ikut membantu perjuangan kiai. Sama saja, man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, sing sorai ra tau nyangoni, lha entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono Pak Lurah. Jadi lho, maksudnya ya ikut mendukung perjuangannya padha wae gitu loh. Mas-mas, kalau suaramu bagus silahkan jadi vokal sholawat. Kalau suaramu bagus gitu loh. Lah nek suaramu jelek ya jangan jadi vokal, tugasmu ngeplaki rebana. Suara jelek kok jadi vokal, ngerusak kuping. Halo, yang suaranya bagus silahkan adzan. Ini suaranya nggak bagus ya jangan adzan, makruh. Orang suara jelek kok adzan itu hukumnya makruh. Karena apa? Ganggu lingkungan. Wong adzan itu manggil, ngundang orang agar semangat untuk sholat berjamaah. Mosok manggil kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil model contoh ngono. Ora penak ya ora laris lambemu. Ngono kuwi kok ya. Lah kalau sampean punya keahlian di bidang organisasi, ya silahkan berjuang lewat organisasi. Jadi kepala, jadi wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi anggota. Ya anggota ya penting, jangan kok semua pengen jadi kepala. Aku mau ikut asal jadi kepala. Semua minta jadi kepala. Aku mau lek didadekke sikil-sikilan. Lho dipikir sikil itu ora penting ngono apa piye? Ana kepala ora ana sikile apa ya iso mlaku? Ngono lho, kepala tok gek gemblimbung nang dhuwure meja. Medeni wong. Sikil yo penting. Makanya kalau mau rukun semuanya jadi penting. Ndak ada yang ndak penting. Ini yang hadir di sini semuanya orang-orang penting. Bukan hanya yang di panggung yang penting. Bukan hanya yang duduk di kursi di bawah tenda itu yang penting, yang doprok-doprok di bawah ini semua orang-orang penting. Loh iya, misalnya nggak ada sampean, saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya.
Ora ana wonge kok saudara-saudara, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, edan aku waras ora sida edan mergo ana sampean. Mulane sampean semua ki orang penting gitu loh. Ya Allah, lo sampai ibadah itu ya sesuai dengan kapasitasmu. Kalau pedagang, dagang yang jujur, itu pahalanya besar. Kenapa? Kalau pedagang jujur, perekonomian yang beredar di masyarakat itu manfaat dan barokah. Jadi kulaan sakmene yang ngomong semene, kulaan semono ngomong semono. Ya, biasanya kan enggak. Kulaane iki 250.000, ditawar 350.000 lho sik ora diwenehke. Ya ora oleh, ora entuk wong kulaane ora entuk semono. Terus bakule kon melu sapa? Wonten mboten bakul sing ngoten niku? Ana iki wonge teko ya aku ngerti, kudu ngireng wonge. Ya itu yang bikin perekonomian nggak barokah karena penuh dengan kebohongan. Yang ASN pegawai negeri berjuangnya lewat jalur apa? Ya aktif, disiplin, dinamis, profesional. Jangan suka makan gaji buta. Ono guru ki nakalan, pokoknya masuk ngisi absen, terus masuk kelas muridnya kasih tugas, terus ndekne ra gelem mulang. Apa ngono ku yo nakalan jenenge. Nah, misalnya ini yang jadi TNI berjuangnya ya di pertahanan kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Yang jadi polisi ya Kamtipmas, seperti Pak Kapolsek. Bagaimana wilayah hukum Kecamatan Purwanegara ini kondusif, aman, terkendali. Di situ Pak Kapolsek nggak harus tahajud tiap malam, nggak harus puasa tiap hari. Nanti Pak Kapolsek puasa tiap hari, seluruh anggotanya diinstruksikan untuk puasa tiap hari. Lemes kabeh, malah kacau. Ada orang lapor, Pak sepeda motor hilang Pak, urusono dewi aku lemes. Ini puasanya Kapolsek malah nggak diterima gitu loh. Nah yang kaya ya berjuangnya lewat hartanya itu, gunakan. Paham pora gitu omongin ini gitu. Nah yang kiai ustadz yo ngajar ngaji, dakwah seperti ini, zikir ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Nanti lama-lama ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Membangun masjid kehabisan besi, semen, ya dana, ya dana, ya dana. Udah digentor dikir ya dana, dana nggak turun-turun, ganti ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Nah kalau hutangmu banyak, ya kerja keras biar dapat duit, bisa bayar hutang. Hutang banyak nggak mau kerja, ke masjid terus setiap saat. Lunas nggak hutangnya? Ya lunas kalau tiap hari nyuri kotak amal. Wah, Nah ini loh sekarang ngisi kemerdekaan itu astagfirullahaladzim. Simpel mawon. Tenggene lagu Indonesia Raya itu ora ono apa ya? Lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus stop niki le, ini kok di sanalah aku berdiri, itu kamu berdiri di mana? Kan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, harusnya disinilah di Indonesia aku berdiri. Kalau Indonesia pengen berdiri di bawah kaki sendiri, katanya gitu, kok di sanalah. Ya karena kadung di sanalah, maka seringkali kita lebih bangga dengan yang di sana, nggak bangga dengan yang di sini. Apa-apa luar negeri, apa-apa di sana, apa-apa luar negeri, yang bagus-bagus itu yang di sana. Malah kadang-kadang maaf, orang mau pakai produk dalam negeri malu, lebih bangga pakai produk luar negeri, karena di sanalah itu lebih membanggakan negara luar negeri daripada negaranya sendiri.
Sing apik-apik dikekno di sana kabeh. Coba pikir, pikir. Maaf, nangka yang mahal enak itu nangka Belanda. Padahal wite iki manggone ya nanggone Purwanegara, tapi disebut nangka Belanda. Jambu ya jambu Bangkok. Padahal tandurane wong Banjarnegara. Kacang sing enak ya kacang Cina. Padahal sing ngincir wong kene kok disebut kacang Cina. Nanti ada kambing yang bagus, kambing Australia. Kanjip kambing Jawa sing mencret-mencret. Kunci yang kuat, kunci Inggris. Rumput yang kuat, rumput Jepang. Lah sing wong Jawa kebagian apa? Gula Jawa ndelewer kuwi. Sing elek-elek malah mbok akoni sing apik-apik wae wong kono. Wis ayo saiki bangunlah. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Ayo kilo, yo bangunlah jiwanya, yo bangunlah badannya. Pembangunan jiwa harus menjadi skala prioritas. Karena yang hampir luntur dari bangsa ini adalah karakter, etika, moral, akhlakul karimah. Jenengan ngeraoske mboten kalau adab sopan santun itu mulai berkurang sekarang. Padahal sektor apapun asal didasari dengan jiwa yang terbangun dengan baik pasti akan menjadi baik. Tapi sektor apapun kalau tidak didasari dengan jiwa yang baik, apalagi jiwanya rusak, pasti akan menjadi rusak. Maaf, orang-orang yang berbuat jahat, ya itu karena jiwanya yang rusak. Kenapa kok ada pejabat yang korupsi? Ya karena jiwanya rusak. Kenapa ada masyarakat yang berbuat jahat? Ya karena jiwanya rusak. Betul? Mbah ora semangat kok. Betul? Loh, kalau pembangunan badannya insya Allah udah bagus. Artinya kalau kita banyak bersyukur, tadi loh akan ditambah oleh Allah jadi barokah. Kita itu kurang pinter syukur. Coba kalau dibandingkan dengan orang dulu, sekarang kan ya udah lebih bagus toh perekonomian. Wong biyen nek orang duwe iki ora duwe tenan. Nek wong saiki ngomong orang duwe iki ora perkara orang duwe, kurang. Nggih napa mboten? Orang dulu kalau nggak punya emang bener-bener nggak punya. Orang sekarang kalau bilang nggak punya bukan karena nggak punya, kurang. Ya itu tadi karena kurang syukur itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah walladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah. Kemudian Forkopim Jam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan yang kita hormati, panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah mengawali ngaji malam ini. Mari dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah, bertawasul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita yang sanad ilmunya sampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Sekaligus kita hadiahkan suratul Fatihah untuk
para syuhada, para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan perjuangannya, jerih payahnya, pengorbanannya, amal baktinya diterima dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai generasi-generasi penerus dan pewaris bisa melestarikan perjuangannya, bisa meneruskan perjuangannya sesuai dengan cita-cita Indonesia bersatu, berdaulat, masyarakat sejahtera, Indonesia maju, menurut ikhlas suratul Fatihah. Kita niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik dunia akhirat kita diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang lagi susah, sedih, gelisah semoga segera diberikan kebahagiaan. Yang lagi keberatan semoga segera diringankan. Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi ibadahnya diistiqomahkan. Ketika waktunya tiba menghadap Allah, semuanya dikaruniai husnul khotimah, semuanya selamat, mulia, bahagia. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah